Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Sebelum memulai aktivitas, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan baru yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Hari ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau bawa hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau masih ada ketidaktepatan dalam hidup kami Tuhan. Sucikan setiap kami. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang mau kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Sertai kami Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang termanis. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raku. Sembah Kau ya Allahku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Tuhan Rajaku. Mari lebih sungguh lagi kita katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan. Amin. Setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Ra. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau. Ku
Ku sembah Kau ya Allah. Inilah pengakuan setiap kami Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kami mau mempersembahkan hidup kami ini hanya untuk Engkau saja Tuhan. Amin. Ku sembah Kau lebih lagi. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku. Amin. Engkaulah Yesus Tuhan. Mari lebih lagi. Angkat hatimu, katakan. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan, Ku sembah Kau. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Raja kami Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat hatimu, angkat ucapan syukurmu, sembah dan puji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Kami sembah Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setia-Mu melingkupi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap umatnya. Allah yang setia. Sebab besar nama-Mu Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. How great You are. How great is our God. Mari kita angkat pujian ini. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God.
segenap hatimu katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Mari lebih lagi katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. How great is our God.
kasih untuk berkati pagi ini. Kalau kami masih dikelilingi oleh keluarga kami Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka Tuhan. Kiranya tangan-Mu juga memberkati dan menjamah keluarga kami Tuhan, menjamah teman-teman kami Tuhan, menjamah gereja-Mu. Kiranya juga Tuhan memberkati pelayanan kami Tuhan, pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, itu banyak berkat yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau sambut berkat itu Tuhan dengan sukacita, menjalaninya hari ini dengan sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Bapa, besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini. Kami kembali memuji-muji Engkau, juga merenungkan firman yang akan kami dengar ini Tuhan. Biarlah semua ini hanya dalam perkenanan Tuhan. Jangan sampai apa yang kami lakukan ini sia-sia Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di pagi hari ini mari kita kembali merenungkan kebenaran yang pastinya bisa mengubahkan setiap kita. Sebenarnya kita tidak perlu berteori rumit-rumit, saudara. Banyak filsuf berfilsafat rumit-rumit. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat Alkitab, kita bisa mulai dari awal, saudara. Ya, bagaimana dahulu kita diciptakan, untuk apakah kita diciptakan, sehingga kita bisa tahu tujuan hidup kita. Ya, saya bacakan dahulu Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 ya, saudara ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Saudara, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya adalah supaya kita itu hidup seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Allah kehendaki. Ada kemiripan dengan Allah sendiri. Itulah sebabnya pemazmur dalam Mazmur 8 ayat 5. Kita baca Mazmur 8 ayat 5 ya saudara ya. Sebentar. Mazmur pasal 8 ayat 5. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita harus benar-benar tahu konteksnya. Dan tidak boleh hanya berpegang pada satu ayat saja. Baik, Mazmur pasal 8 ayat 5. Ada gangguan teknis, bentar. Ya, saya bacakan ya. Dari ayat 4 dulu, saudara. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, memperhatikannya? Ayat 5-nya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara sekalian, manusia diciptakan hampir sama seperti Allah, hampir sama seperti Elohim. Artinya keadaannya itu memiliki potensi menjadi sempurna sebagai ciptaan tentunya. Inilah awal mula dari manusia itu diciptakan. Di ayat 27-nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di ayat 29, di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu, makanan utama dahulu di Eden ya. Setelah semua ciptaannya itu selesai, lalu Allah mengevaluasi, menilai, dan itu dicatat dalam ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sungguh amat baik. Artinya semua yang diciptakan Allah dalam hal ini sudah yang teramat baik, yang paling baik, yang tidak akan ada lagi yang lebih baik dari itu. Ya, nah inilah mula-mulanya. Kemudian kita harus mengerti mengapa manusia ini memiliki roh. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang dimaksud menghembuskan nafas hidup di sini tentu saja adalah menghembuskan roh. Sebab roh itu tidak bisa diciptakan. Jadi manusia supaya punya roh, Allah memberikan rohnya untuk menjadi roh kita, roh manusia. Inilah awal mulanya, saudara. Makanya, ya, nafas hidup di sini adalah roh yang maksudnya adalah yang menghidupkan kita. Inilah bedanya antara kita dengan ciptaan yang lain. Kita memiliki roh. Nah, tentu saja ini tidak kebetulan kalau kita diberi roh. Karena ternyata roh ditempatkan dalam diri kita itu diingini Tuhan dengan cemburu. Maksudnya adalah agar kita tidak binasa, saudara. Agar kita tidak binasa. Itu, ya. Jadi kalau hari ini manusia bisa hidup suka-suka sendiri, tidak taat firman Tuhan, tidak mau belajar, sombong bahkan,
kita benar-benar tidak mengerti apa sih yang disombongkan. Ya, manusia itu umurnya kan cuma sekitar 70-80 tahun rata-rata. Sombong itu untuk apa ya? Makanya ya saudara ya, doa pagi seperti ini tidak hanya menambah pengetahuan, yang terutama adalah mengikis pengertian yang salah dan mengikis perasaan kita yang salah juga, bukan cuma pikiran. Bagaimana kita bisa mengerti pikiran perasaan Tuhan? Kita harus melibatkan seluruh perasaan kita, seluruh hidup kita untuk belajar menjadi anak Allah. Saudara, kita tahu bahwa pada mulanya manusia diciptakan, diberi roh yang dari Allah. Inilah yang roh kita punya sampai hari ini. Dulunya dihembuskan oleh Allah kepada Adam. Ya. Kalau kita ingat hal ini, kita akan tahu maksud kita diciptakan. Supaya kita menjadi anak-anak Allah tentunya. Yang sesuai kehendaknya. Yang tidak hidup duniawi. Yang bisa hidup menyenangkan Dia. Saudara, doa pagi seperti ini jangan dianggap sebagai liturgi saja atau kebiasaan ya. Tapi merupakan sarana bagi kita untuk mengenal Tuhan lebih baik. Sarana untuk pembelajaran bagi kita masing-masing. Kalau kita baca Alkitab, aplikasinya apa dalam hidup kita ini? Kalau kita membaca kitab Kejadian tadi, aplikasinya apa dalam hidup kita ini? Ingat, kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dulunya gak ada. Artinya apa? Artinya anugerah Tuhan itu sangat luar biasa. Artinya kita tidak kaya pun sudah luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada. Jadi kalau sampai kita tidak mensyukuri hidup kita ini, benar-benar kita tidak tahu diri loh saudara. Kita belajar ya sama-sama untuk mengucap syukur dalam segala keadaan dalam hidup kita ini. Coba kalau kita bisa bangun pagi seperti ini dan masih bisa berdoa, mendengarkan renungan dengan baik, sehat, berapa nilainya itu, saudara? Itu tak terhingga. Kalau orang sudah sakit, bayar berapapun belum tentu sembuh. Ya, mari kita belajar bersyukur di pagi hari ini sebelum kita mulai hari kita. Sebagian mungkin sebentar lagi akan kerja, sebagian lagi berdagang, sebagian lagi melakukan kegiatan yang lain. Tapi mari kita setiap pagi merenung lebih dahulu, berdoa lebih dahulu. Sehingga jiwa kita disegarkan. Dan kita bisa mulai hari-hari kita ini dengan lebih semangat, roh yang menyala-nyala. Dan kita tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Ayo kita lurus saja, saudara. Ayo baca firman yang benar. Kosongkan segala keinginan yang tidak perlu. Keinginanku hanya aku mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Kerja keras, yang jujur, ya. Jadi berkat bagi sekeliling. Itu dulu yang penting. Jadi tidak usah muluk-muluk, saudara. Mulai dari hal sederhana dulu kita praktek. Amin ya semuanya ya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami semua dikuatkan, dihibur, dan disegarkan oleh firman Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi gereja Tuhan yang membawa kesegaran dalam kebenaran di dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah percaya bahwa berkat-berkat Tuhan selalu tercurah setiap hari ketika kami melipat tangan, ketika kami mendekat kepada Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.